Jadi selamat Selamat pagi, Win. ya. Jadi kalau kita hari ini nggak akan terlalu banyak mungkin boleh di mute mic-nya. Gimana, Win? Boleh di mute mic-nya. Oh iya. 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 Oke. Jadi ini lebih banyak efek ke orang muda, tapi juga orang tua sebenarnya. Tapi kita bakal lihat. Oke, langsung aja mulai lah ya. Jadi kita bakal banyak membaca. We cannot know how much we owe to Christ for the peace and protection which we enjoy. Jadilah hari ini ya. Jadi kita nggak tahu, Nyawit bilang, berapa banyak kita berhutang kepada Kristus untuk damai dan penjagaan, proteksi yang kita sekarang nikmati. Kita nggak benar-benar ngerti sekarang. Kita bisa hidup, bangun, makan. Kita nggak tahu itu berapa bayarnya itu ke Kristus. We cannot know, kita nggak bisa mengerti. Jadi kira-kira kita bisa mengertinya pas di mana kira-kira? Kira-kira aja di kalau di dunia ini kita nggak bisa mengerti, kita akan bisa mengerti pas di surga ya. Ya at least itu reason lah. Kita nggak bisa pastikan. Karena nanti pas di surga kita baru lihat semuanya. Ternyata pas di surga nanti mungkin baru kita lihat. Ternyata ada orang yang mau nyerang kita kemarin pas hari Selasa misalnya. Yang kita nggak lihat. Atau ada batu yang mau jatuh atau ada pohon yang udah mau tumbang. Jadi pas kita lewat baru tumbang. Ya kira-kira begitu. Semua Tuhan atur. Yang kita nggak ngerti. Kita cuma jalan. Itu karena Tuhan juga yang restrain. Supaya kita nggak di bawah kuasa setan sepenuhnya. Artinya akan ada saatnya di mana kuasa setan sepenuhnya mengontrol manusia. Dan di situlah kita juga baru lihat berapa besar penjagaan Tuhan buat kita pada hari ini, setiap jamnya. Kalau orang yang hidupnya untuk satu hari, dia akan hargai kutipan ini ya. Tapi orang yang dia punya planning untuk 1 tahun, untuk panjang, apakah bisa hargai how much we owe. Jadi hidup kita sebenarnya penuh dengan hutang ini. Gak usah pinjam uang ke orang, gak usah tinggal di rumah siapa. Hidup ini aja kita sudah hutang, lahir pun sudah hutang. Betapa memalukannya gitu. Oke. Kita mau baca
ketika anak muda laki-laki dan perempuan memiliki pikiran yang berjaga-jaga, yang terus berjaga-jaga lah ya, fokus dan mengusahakan kesalehan dan kesetiaan, mereka akan membiarkan terang mereka bersinar kepada yang di sekitar, dan akan ada kekuatan vital di dalam gereja. Oke. Jadi vital power di dalam gereja ini karena young men dan women. Jadi vital power karena young men and women. Oke. Jadi apakah di sini vital power gereja bergantung sama anak-anak muda, laki-laki dan perempuan? Ina White bilang. Dan kalau itu anak muda dan laki-laki dan perempuan gak seperti yang dibilang tadi, gak bakal ada vital power dalam gereja. Kalau gak ada vital power, gereja artinya apa? Lemah. Gereja berarti lemah kan? It would be tell to have an hour appointed for Bible study. Ini kita lihat ada nasihatnya White ya di sini. Untuk orang muda bagaimana supaya bisa take care orang muda. Akan baik untuk memiliki 1 jam ditentukan untuk Bible study. Dan setelah 1 jam itu, biarlah orang-orang muda yang sudah bertobat dan yang belum bertobat berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Dan relation of their experiences. Jadi yang bertobat dan yang nggak bertobat, mereka berkumpul berdoa setelah Bible study 1 jam tadi. Mereka baru relate, mereka punya experience. Mereka coba hubungkan, mereka punya pengalaman masing-masing. Jadi saling cerita nggak ini? The youth should have a chance to give expression to their feelings. Anak-anak muda ini harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan mereka punya perasaan. Apakah di sini White meng-highlight untuk supaya anak muda pendam perasaan? Artinya itu problem orang muda. Mereka suka sekali, gampang banget terbawa perasaan. Dan di sini dibilang setelah Bible study 1 jam, biarlah mereka berkumpul 1 jam, berkumpul untuk berdoa dan menceritakan mereka punya pengalaman, dan ceritakan mereka punya perasaan. Mereka punya, kita bilang pengalaman. Perasaan mereka ya. Jadi ketemu bersama dengan orang tua, apa yang mereka alami, bersama kakak mereka, bersama teman mereka, apa yang mereka alami, dan mereka saling cerita satu sama yang lain. Oke? It would be well to have judicious. Itu akan lebih baik jika ada orang bijaksana menjadi pemimpin, dipilih dulu di awal-awal, kemudian seseorang akan mulai berbicara kecil dan mulai encourage, menyemangati dengan a great deal, dengan keputusan yang benar, dengan menaruh kata-kata, dan juga ini firman Tuhan lah ya, dan juga menolong dan menguatkan anak-anak muda ini dalam memulai mereka punya perjalanan keagamaan, pengalaman keagamaan. Jadi penting nggak di sini ya bilang orang muda itu
ungkapin perasaan mereka satu sama lain, bukan supaya dimanjakan, tapi supaya relate, mereka punya pengalaman. Dan yang bisa pernah alami itu, mereka bisa bantu yang gagal mengalaminya, gagal untuk melewati pengalaman itu. Jadi saling cerita, dan Kak Gedi mungkin cerita ke aku, itu cerita, oh ini juga baru Bro Ivan juga cerita. Semua relate yang punya masalah itu, dan kita lihat dari segi-segi yang lain, sampai kita ketemu semangat bahwa kita bisa lewatin itu, karena ada yang sudah pernah lewatin. Oke. Setelah mereka memiliki pengalaman kecil, biarlah salah satu yang ikut itu juga mengambil leadership. Jadi gantian. Dia juga cerita, dan kemudian orang lain lagi memulai lagi ceritanya dan disemangati lagi. Dengan cara begini, para pekerja akan diedukasi, dididik untuk bertemu Tuhan punya penerimaan. Oke. Jadi apakah ini cara Tuhan berarti ya? Apakah yang di Sondre setuju ini cara Tuhan? Ini cara Tuhan menghadapi orang muda. Setuju, Kak. Oke. Jadi ini ya, at least kita ingat urutannya ya. Nggak ada itu cerita tanpa Bible study 1 jam. Jadi kira-kira Bible study yang dibahas 1 jam itu berhubungan nggak dengan mereka punya pembahasan topik? Apa yang mau dibahas tentang hubungan mereka, apa yang mereka alami? Oke. Oke, coba ya. Jadi, Itin. Ya, Kak. Kalau di sini dibilang mereka mereka dikuatkan untuk melewati permulaan dari mereka punya pengalaman agama. Artinya mereka lemah kan, Itin? Betul, lemah. Kalau lemah, tadi apakah gereja bisa ada vital power? Tidak bisa, Kak. Nggak bisa. Artinya, dan tadi dibilang waktu habis tadi mereka berdoa, kemudian mereka relate, mereka punya pengalaman, mereka punya perasaan dari pengalaman mereka, diceritakan kan? Betul. Jadi kira-kira perasaan itu yang perlu diceritakan, banyak di situ yang bermasalah sehingga mereka perlu dikuatkan. Betul kan? Betul. Jadi karena nggak bisa handle apa itu? Feelings kan? Nggak bisa handle feelings. Karena nggak punya pengalaman. Apakah ini dijelaskan orang muda umur berapa? Nggak dibilang DP umur, Kak. Nggak dibilang. Semua orang muda punya permasalahan ini. Jadi yang kita mau tekankan begini ya. Orang muda yang nggak bisa taklukkan feelingsnya, nggak bisa dipakai Tuhan. Kita bilang lagi, orang muda yang tidak bisa overcome feelingsnya, tidak bisa di-approve
Oke, itu yang jelas ya itu. Jelas, Kak. Oke. Jadi di sini pun dijelaskan kan cara atasinya bagaimana. Kutipan itu. Oke, kita baca lagi kutipan selanjutnya. Tapi ini bukan masalah feeling saja ya. Nanti kita lihat ke bawah akan ada problem yang lain yang berhubungan sama itu. Ini White bilang di paragraf ke-6-nya, dia bilang, in our efforts to help the youth, we are fully behind our duty. Dalam usaha kami menolong orang-orang muda, kami sangat menderita di belakang kita punya tanggung jawab. Oke, jadi tanggung jawab Nyonya White di sini, dia menolong orang-orang muda walaupun dia banyak sekali menderita untuk menolong itu. Kenapa ini dia bilang? Kenapa? We have a great light. Kita punya terang yang besar, tapi gak ada zeal and earnestness. And have not fervency of spirit proportionate to the privilege we enjoy. Kita nggak memiliki gairah untuk memiliki roh yang sepadan dengan kesempatan yang kita nikmati, enjoy. Di mana tadi enjoy kita lihat? We enjoy. Jadi kita hidup, kita bilang kita berutang sama Tuhan. Oh iya, kita berutang. Tuhan tahan semua mata angin. Aduh, kita berutang. Ya, dia bilang, lah, berutang tapi apa? Apa yang sepadan dengan hutang itu? Yang sepadan adalah ini sepadan. Gimana kalau terang yang besar yang kita sudah terima setiap hari, kita bawa dengan zeal and earnestness. Karena kita kekurangan itu. Jadi apakah ini yang membuat Nyonya White sangat menderita dengan tanggung jawab dia? We must rise above the chilling. Kita harus bangkit dari perasaan yang mengerikan ini. Dari kondisi yang mengerikan ini. Yaitu tidak percaya yang ada di sekitar kita. Dan biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan sehingga dia dapat menarik kita juga. Semakin dekat. Oke. Apa jadi yang Nyonya White mendengarkan? Orang muda atau juga orang tua sekarang sudah mulai katakan nggak mengerti hutang yang mereka alami sekarang, bahwa hidup ini sudah lahir dari hutang dan mereka punya kehidupan hutang dibayar dengan tanpa ada semangat dan kesungguh-sungguhan. Jadi kayak udah dibayar kok hutangnya, ya udahlah, santailah. Apakah itu Nyonya White mau lihat? Dan kalau seorang Nyonya White lihat itu sakit mata, ya. Gak bisa lihat begini, kok orang muda punya semangat besar, kekuatannya besar, semangatnya, dia punya tenaga masih baru, tapi kok nggak kelihatan earnestness-nya, nggak ada zeal-nya. Jadi kemana dan great light itu? Mau dibawa kemana kalau semangatnya nggak ada? Mau dibawa kemana? Jadi dari kutipan ini, apakah kepercayaan kita kelihatan dari bagaimana kita semangat untuk mempelajari kebenaran dan melakukannya? Apalagi kita yang great light sudah tahu waktu sudah singkat. Ini 1892. Oke, kita
Baca kutipan Nyonya White agak panjang. Apakah anak muda boleh yang di Zoom anak-anak muda bisa lihat itu? Anak-anak muda sini bisa lihat. Bisa, Win. Kasih. Iya, masih mantap. Jadi langsung pikir apa yang kekurangan kita? Zeal and earnestness, bukan cuman yang dibilang Nyawet ya. Kak Alwin pun di sini kita harus juga punya pengalaman ini. Karena kita belum dapati, kita apakah bisa nggak kita sudah selesai, kita sudah punya nih earnest dan zeal nih. Habis itu sudah. Bukankah nanti kita baca ya? Setan selalu berusaha hilangkan dia punya zeal and earnestness. Jadi istilahnya begini. Kalau manusia dia punya konstitusi, dia punya susunan hidup, itu breath of life dan ground kan, dasar ground yang deform. Dan kalau anak muda di sini great light plus zeal and earnestness. Jadi ini ya, kalau sudah tahu ya itu counter living. Kemudian apa yang mau dibuat counter living yaitu saya harus punya pengalaman bagaimana merawat tanaman karena Tuhan Yesus begitu. Dan Adam dan Hawa waktu nggak berdosa begitu juga. Dan yang mereka lakukan di saat menjaga mereka punya pikiran bukan pekerjaan yang lain, tapi mereka rawat tanaman yang mereka tanam. Oke? Jadi kalau sudah punya kesempatan merawat tanaman dan memiliki tanah yang Tuhan kasih, apakah kita akan semangat dan earnestness sungguh-sungguh terawat tanaman yang sudah ada? Contoh kecil ya, contoh kecil. Oh iya, terangnya ada. Kita tahu harus counter living, harus mengerti. Mantap. Oke. Mana semangatnya? Gak ada. Nanti papa aja yang urus. Papa aja nanti yang ini lah. Ya, bisa nggak gitu? Boleh. Oke. Nggak bisa kan? Jadi kita di sini bukan sebagai penghakim ya. Kita semangat di sini supaya kita tadi kan sama-sama bukan kita punya feelings. Okay, my dear Henry and Edson. Ini jadi Nyonya White punya nasihat langsung ke anaknya. Oke, kita lihat apa yang Nyonya White pengen ke anaknya. Yang itu juga dibilang buat kita. Bilanglah kita cucu Nyonya White ya. Dia mau bilang ini juga loh ke kita. Baca ya. Itin semangat bareng baca Itin. Semangat ya. Kita lihat ya. Terus Kak. Okay, it is almost dark. I can write but a few lines in this evening. Sudah mau gelap, saya cuma bisa tulis beberapa kalimat lah. Dan saya berharap saya bisa taruh nanti di kantor besok. Dan saya senang mendengar bahwa kamu telah mengunjungi Nyonya F dan kamu enjoy the visit. Enjoy lagi kan. Okay. Enjoy the visit. Dear children, Henry dan Edson, saya sangat apa ya, Cis? Gelisah ya, iya. Saya sangat gelisah dalam pembentukan karaktermu yang baik.
Itu yang nyawa takutan, gelisah kan. Sehingga kamu bisa mengalahkan berbagai halangan dan memperoleh kemenangan bagi dirimu sendiri. Pelajari kamu punya temperaments. Learn your own faults. Pelajari kesalahan kamu. Apa yang membuat kamu merasa. Tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan selalu sedih. Jadi anak-anak nyawa ternyata dengar pelajari. Ini Henry dan Essen kok suka tiba-tiba nangis. Terus sikapnya nggak baik, kayak nggak menyenangkan sama orang tua atau yang lain. Dan makanya ini sudah tidak menyenangkan dan suka sedih, mereka mengelak dari penyebabnya. Coba lihat. Mereka menghindari dari penyebab apa yang buat mereka tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang, dan ya begitu-begitu. Mereka nggak mau bilang apa penyebabnya. Mereka hindari. Artinya mereka tahu, tapi karena feeling mereka nggak mau mempertahankan itu. Mereka nggak mau cabut itu punya penyebab. Khususnya saya lakukan karena saya adalah orang tuamu, mama kamu, menekankan kepada kamu supaya kamu baik. Forbearing tuh sabar lah ya. Dan juga yielding to and loving one another. Roh untuk bisa menyerah dan mengasihi orang lain. Ini berkorban ya, yielding itu berkorban untuk orang lain dan mengasihi orang lain. Ini akan menyelamatkan kamu dari jam-jam yang menyedihkan. Nih, menyedihkan tadi karena apa tadi? Karena feeling nggak? Tiba-tiba moody, senang dan sedih. Ini aku bilang, solusinya adalah ini. Oke, nanti kita baca lagi ya. Sehingga banyak pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, terkontrolkan kan, unpleasant reflections. Kamu bisa senang jika kamu pilih untuk senang. Okay, if you choose, pilihan. Kamu harus belajar pelajaran penting, yaitu kamu nggak boleh learn this important lesson. Ini yang pentingnya. Ini poin pentingnya di sini. Supaya untuk apa tadi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu ya, dia punya vital power. Supaya feel unpleasantly dan feel unhappily ini hilang. Dan penyebabnya bisa diakui. Bisa lihat gak itu? Itu yang mau dihilangkan kan? Itu? Ya, betul. Itu pengalaman itu kan, itu juga orang tua juga alami itu waktu muda. Waktu ditanya, kenapa itu nangis? Enggak apa-apa gitu. Kenapa ini contoh ya. Kenapa itu diam-diam aja? Ya nggak apa-apa. Tapi diam-diamnya sampai misalnya berapa lama? Sering nggak begitu? Pengalaman Itu juga alami begitu kan. Diam terus. Dibilang, itu yang begitu nggak bisa itu. Itu nggak bisa itu. Ya, itu bilang. Nggak bisa orang muda dipakai kalau begitu masih. Mary Bell, kenapa Mary Bell cuman ya sama lah kamu udah modelnya. Kok dipanggil nggak jawab? Ya nggak apa-apa. Loh, biasa mau dipanggil tapi kok diam sekarang? Itu benar-benar harus beres loh.
Oke, jadi caranya adalah apa? Jangan, nih, important lesson-nya, jangan selalu memiliki kamu punya pikiran jalan. Tapi kamu harus sacrifice kamu punya will. Kamu harus korbankan kamu punya kehendak. Dan gratify itu membuat apa? Ya, untuk bisa melayani dan membuat orang lain bahagia. Jadi caranya adalah kamu harus berkorban untuk jangan maunya saya, tapi buat orang lain bahagia. Oke, Itin nanti mulai senyum lagi sekarang. Itin artinya waktu Itin bilanglah Itin diam dan nggak mau dipanggil. Langsung ditanya siapnya penyebabnya. Diam-diam nggak mau jawab. Ternyata Itin penyebabnya apa? Dia nggak mau kasih ininya, dia bikin ini ke aku, ini semua, ya nggak? Ya, Kak. Karena saya nggak mau sacrifice saya punya will, dan saya nggak mau buat orang lain bahagia, karena yang saya pengen saya aja yang bahagia. Dan ternyata itu penyebabnya, dan Daud bilang, itu akar masalahnya, kamu pengen ini kamu doang. Oke? Sehingga itu yang buat feeling, kok kenapa tiba-tiba nangis ini? Oh, ada yang dia nggak suka, sedih, pendam-pendam. Nah, itu dia. Kita lihat ya. Saya tahu seorang laki-laki, ini baca ya, yang sekarang hidup, yang waktu masa mudanya, dia kayak begitu. Cuman pengen apa yang di jalan dia sendiri. Apa yang dia pikirkan sendiri. Dia nggak mau mengorbankan dia punya his notions. Apa? Buat itu terus. Dugaan ya, dia punya dugaan, jadi tebak-tebakan. Dia nggak mau pikirannya, dia nggak mau korbankan itu, dan dia bertumbuh dengan jalannya sendiri, apa yang dia pikirkan, dan dia membawa semua keinginannya dalam segala sesuatu. Dan kami, Nyonya White dan James White, telah berkenalan dengan dia untuk beberapa tahun. Oke, jadi sudah lama ini, bukan konklusi 1 bulan ya, ini sudah konklusi bertahun-tahun. Dan dia, saya pikir, adalah seorang laki-laki yang sangat tidak bahagia. Dia kesal suatu saat jika ada seseorang yang tidak melakukan apa yang dia harapkan orang lain lakukan. Itin? Betul nggak Itin? Anak-anak muda suka begini kan? Iya, yang dia pikir marah, kesel. Betul. Orang tua kok nggak mau beliin ini, atau kakak nggak mau beliin ini, semua lah itu. Lihat ya, lihat ini ya, bilang Nyonya ketemu loh orang begitu, dan sampai besar dia begitu terus. Hidupnya penuh dengan kekesalan terus. Ketika orang-orang melihat dia, orang-orang lihat dia orang yang baik. Wah, baik ini. Baik. Tetapi ketika mereka mulai berkenalan dengan dia, mereka merubah pikiran mereka. Dan mereka capek, lelah dengan berteman dengan dia. And wish he was di mana lah. Jadi berharap orang ini di tempat yang lain. Nggak usah ketemu lah. Kalau bisa, laki-laki ini jangan di sini. Dia menjadi pencobaan bagi setiap orang. Kita mau gak sih jadi orang yang disebut nyawet begini? Karena kita nggak mau korbankan kehendak kita pengen ini yang benar, ini yang salah. Dan so kita, ini semua ini. Nggak begini caranya. Kok dia begini sih? Nah, dia bilang, ini jadi trial buat setiap orang. Dan dia sangat mudah dicobai. Jadi kalau ada orang lain nggak beda sedikit dengan dia punya pemahaman, dia punya cara, dia langsung kesel gak? Gampang nggak setan cobain dia kira-kira? Dan make himself unhappy and everyone around him. Buat dia nggak happy dan setiap orang yang di sekeliling dia juga nggak happy. Orang nggak happy dengan mereka. Oke? Karena apa tadi? Karena nggak mau rela berkorban kehendaknya. Ini yang saya senangi. Orang harus juga senang dengan ini. Ini yang saya baca. Orang juga harus senang dengan yang saya baca.
Sekarang jamnya ini kan, orang harusnya semua itu ya. Now children, if you wish to be like this and women. Sekarang kita jangan lupa ini Henry dan Edson. Henry dan Edson, kalau kamu nggak pengen jadi orang yang tidak bahagia ini, kamu harus belajar govern, perintah diri kamu semasa mudanya. Semasa muda kamu ya. Jangan membuat fretful. Oh, bertingkah dan cerewet ini. Bertingkah dan cerewet. Jadi jangan jadi anak muda yang bertingkah, cerewet, unkind feelings, tidak punya perasaan baik. Tetapi ingat ini, ingat bahwa Tuhan selalu membaca, bahkan pemikiran isi hati. Tidak ada yang tersembunyi dari matanya yang ada di mana-mana. Perbuatan baik, pemikiran yang baik, semua tertulis di surga. Dan setiap kemenangan yang kamu peroleh, dari pencobaan yang datang, yang salah ya. Setiap every temptation yang sepenuhnya ditolak akan di-recorded, direkam di surga. Tapi jangan lupa juga, the evil deeds, perbuatan jahat pun faithfully juga di-recorded. Dan akan membawa punishment. Kalau itu nggak ditobatkan. Jadi solusinya adalah ditobatkan. Oke. Apa solusinya? Apa yang perlu ditobatkan? Tadi ini semua. Kenapa tiba-tiba bisa unhappy dan unpleasantly? Kenapa begitu? Kita tadi sudah bahas kan, karena nggak mau roh berkorban. Maunya apa yang dipikirkan sendiri. Itu harus ditaklukkan. Dan diakui. Jadi ya betul, karena itu. Oke. Dan harus dihapus dibersihkan dengan darah pengampunan Yesus. Itu sangat mudah untuk masuk ke dalam kejahatan dibanding berbuat yang baik. Karena setan dan malaikat-malaikat setan secara konstan, secara tetap mencobai untuk berbuat salah. Tetapi ada satu janji yang perlu didengar ketika orang-orang the needy when they cry. Ketika waktu dicobai, mereka minta pertolongan dan mereka berteriak mau minta tolong. Ini aku senang banget baca di sini. Aku senang banget baca paragraf ini. Oke. Anak-anak di Sondre siap baca ya. Itin. Ya, Kak. Siap. Oke. Apa janjinya? Pergi kepada Tuhan ketika dicobai, ketika berbicara, atau melakukan yang salah. Langsung datang ke Tuhan. Ask Him in faith. Minta kepada Dia dalam iman. Untuk grace, kekuatan. Dan Dia akan berikan. Oke. Gimana memberikannya itu? Prosesnya begini, lihat. Dia akan berbicara kepada malaikat-malaikatnya. Jadi kira-kira yang dikirim malaikatnya satu atau banyak ini itu? Banyak ada S, Kak. Banyak waktu satu orang berdoa itu ya. He will say to his angels, malaikat-malaikatnya, ada seorang anak kecil yang lemah yang mencoba untuk menaklukkan kuasa setan, menolak. Dan dia telah berdoa kepada saya, datang kepada saya untuk meminta pertolongan. Dan saya akan menolong dia. Dia langsung dikirim malaikat-malaikatnya. Pergi di samping anak itu yang sekarang sedang berjuang, strive, berusaha keras untuk melakukan yang baik. Jadi disuruh malaikatnya pergi. Ini ada anak yang mau teriak dia, berjuang melakukan yang benar. Dan ketika when the evil angel attempt, ketika ini Tuhan Yesus bilang, ketika malaikat setan sudah mencobai dia untuk menarik dia ke jalan yang sesat, gently guide him,
dengan berani langsung pimpin dia ke dalam jalan yang benarnya. Tarik langsung, pindahin, bawa, dan buang mundur kuasa dari setan. Nah, jadi waktu feeling sudah mulai masuk, feelings, pikiran, aduh nggak mau lakukan, pikirin dulu, aduh malas, tapi saya mau lakukan. Nah, langsung berdoa dan minta kuasa ke Tuhan. Ini prosesnya, Tuhan pasti kirim malaikatnya. Dia langsung singkirkan setan itu, feelings yang bilang, aduh nggak mau, disingkirkan, sekarang nggak ada, dan sekarang ditarik kita. Ayo, lakukan. Singkirkan itu feelings yang nggak benar itu. Dan setiap orang yang dengan usaha masing-masing melakukan yang benar, itu dipandang sama Tuhan. Tuhan lihat itu. Dan kalau kita mau strive, malaikat Tuhan langsung datang. Itu Tuhan yang suruh. Dear children, live for God. Hai anak-anak yang hidup untuk Tuhan. Hiduplah untuk surga. Hiduplah untuk surga. Sehingga waktu murka Tuhan datang ke dunia, Yesus dapat berkata kepada malaikat yang akan mengaturkan, jaga those two praying boys. Siapa namanya, Itin? Henry Edson White. Atau mau bilang Itin dan Ucok. Nah, kakak beradik kan? Ya, kakak. So, semua kakak yang beradik. Michelle, Bobby, siapa lagi? Alvin. Kakak beradik lah. Semua yang satu dalam Tuhan kan. Dia bilang, kalau kamu mau begitu, mau strive untuk lakukan, hindari semua yang jahat itu, dan Tuhan pasti bantu. Nanti Tuhan bilang loh, nanti Yesus bilang, jangan hancurin yang orang dua laki-laki yang suka berdoa itu ya, yaitu Henry dan Edson White. When in temptation, they pray to me to be delivered. Karena waktu mereka dalam pencobaan, mereka berdoa ke saya supaya dilepaskan. Dan saya telah mencuci mereka punya dosa-dosa. Mereka punya unpleasant feeling dan unhappy feeling. Dan janganlah dekat-dekat untuk hancurkan mereka. Kira-kira kalau sudah dibilang gitu, mau dekat-dekat gak? Mereka adalah permata saya. Mereka diselamatkan oleh darah saya. Oke, ini memang pengalaman anak muda, tapi kira-kira kalau nyawet masih hidup, kira-kira kita semua udah anak-anak ya kan? Sudah berapa ratus tahun lalu. Jadi ini dia mau bilang ke anak-anaknya. Saya akan menguasai mereka dengan, saya akan will crown them for my kingdom. Saya akan mengkotai mereka untuk kerajaan saya. Saya akan membuat mereka layak untuk tinggal di tempat heavenly mansion forever. Apa ngomongnya? Kerajaan surga selama-lamanya. Mereka telah menaklukkan si pencoba dan telah mendapatkan kemenangan. Mereka never more be tempted. Mereka tidak akan pernah lagi dicobai dan be free and happy eternally. Dan akan bebas selama-lamanya bahagia. Oke, dari yang tadinya apa? Dari yang tadinya unhappy. Ya kan? Dari unhappy dan unpleasant nih. Sekarang karena mau overcome perasaan yang nggak benar, yang nggak jelas asal dari mana, karena nggak mau berkorbankan will, pengennya apa yang saya pengen, dan orang lain kalau nggak bikin saya nggak suka, saya kesel, saya irritate, saya teriris. Mau ditaklukkan semua itu, ini jaminannya. Ini jaminannya. Tuhan akan ingat. Okay? Dear children, hai anak-anakku. Bukankah pujian commendation ya, itu kayak recommendation. Dia punya janji lah ya, pujian yang berharga dari Yesus akan sangat berharga. Be worth, akan senilai
dibanding dengan kamu punya pengorbanan kehendak di sini dan untuk menyerahkan dosa dan pencobaanmu. Ya, apakah itu sebanding nggak? Apakah itu great deal kalau kamu harus singkirkan itu dibanding kamu bertahan dengan dosa kamu tidak pikirkan surga dengan Tuhan, kamu juga membuat orang-orang sekitar kamu tidak bahagia, dan pada terakhirnya kamu terpisah dengan Yesus, dan kamu binasa dengan yang jahat, dan miserably perish, binasa dengan sangat mengerikan dari surga. Bukankah surga is not heaven worth making an effort for? Bukankah surga itu sebanding, bernilai untuk kamu usahakan? Setelah lihat itu semua, oh children, pikirkanlah itu dengan seriously, soberly. Ingat, if you're saved at last, kalau kamu selamat, kamu harus bentuk karakter untuk di surga. Saya mau leave this matter with you. Saya mau tinggalkan perkara ini untuk kamu renungkan. Oke? Nah, ini dia. In all you do, dalam semua yang kamu lakukan, tetaplah setia, terus berkelanjutan. Even if it takes you longer, walaupun itu menarik kamu untuk menarik waktu yang lebih lama lagi. Learn to be steady. Belajar untuk stay constant. Tetap setia. Persevering. Sama semuanya. Tetap berkelanjutan. Dan selalu memiliki tujuan dalam apa yang kamu lakukan. Dan bawa tujuannya itu. Carry out the purpose. Your affectionate. Ibumu yang terkasih. Dan White. Oke. Kita akan bahas satu contoh feelings yang perlu ditaklukkan. Itu tadi cuman cerita. Kita melihat feelings yang setan tawarkan ke Tuhan Yesus juga. Dan Tuhan Yesus sudah taklukkan itu ya. Kita lihat. Kita lihat. Sorry. Ini masih di sini. Sorry. Benar di sini. Ya. Jadi hari ini kita bakal banyak baca cerita sih ya. Banyak baca cerita. Ini kita mau ya. Itin bisa nggak Itin? Sudah belajar banyak-banyak Itin. Belajar banyak-banyak ikut dari Bible study. Tapi masih offense, suka tersinggung. Masih suka nggak mau korbankan will. Pengennya apa mau saya, dan kalau orang nggak buat kayaknya iritasi hatinya. Kesel. Mudah marah. We have great light, tapi kita nggak punya zeal dan earnestness. Kita terangnya besar, tapi nggak punya semangat. Gimana kalau feelings masih ada ya? Nggak ada artinya. Kira-kira tadi Nyayat bilang itu. Dia sedih lihat Henry Madsen kok tiba-tiba sedih. Panggil nggak ini semua. Oke. Ini salah satu feelings yang Nyayat saksikan langsung, dan ini pengalaman Tuhan Yesus. Ini pencobaan kedua ya. Harta itu kedua. 3 ya. Roti jatuh baru harta ya. Benar ya? Coba. Oke, ini kita ngomong ini karena ini pengalaman kita ya. Kita nggak mau ini karena semua orang alami ini ya. Pencobaan tentang harta.
Dan anak-anak muda juga kepikiran hal ini. Kita semua dalam itu ya. Oke, kita baca ya. Kita baca. Jangan takut untuk yang mematikan tubuh, tetapi takutlah akan mematikan tubuh dan jiwa. Yang mematikan jiwa. Itu bilang jiwa ya. Kita tidak dapat berpikir, kita tidak dapat berpikir bahwa kita memiliki waktu yang mudah. Apa yang dapat diperoleh? Apa keuntungan seseorang jika dia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya? Lost his own soul. We shall have respect unto the recompense. Kita akan memiliki penghargaan atas balasan dari upah dan menghargai reproaches of Christ. Kita menghargai cemoohan Kristus lebih besar daripada kekayaan dan harta karun dari dunia ini. Oke, kita lihat. Lebih berharga mana? Harta seluruh dunia ini atau diolok-olok? Tapi karena Kristus. Gak dianggap kan? Okay. The fear of God shall be before our eyes. Takut akan Tuhan harus selalu di hadapan kita dan di dalam semua business transactions, dalam semua bisnis, urusan transaksi bisnis, dan semua concerns of life, dalam tujuan hidup kita. We cannot engage, kita tidak dapat bersatu dalam traffic unnecessary. Perkumpulan yang tidak penting dengan unbelievers, dengan orang-orang tidak percaya, without becoming like them in spirit, tanpa menjadi seperti mereka dalam roh. For by beholding we become changed. Jadi, apakah saat kita mulai bersatu dengan traffic yang nggak perlu, traffic hubungan kan, tidak perlu dengan orang tidak percaya, kita bisa jadi seperti mereka dalam spirit, dan karena kita ngobrol sama mereka, kita beholding mereka, kita berubahnya jadi mereka, punya pikiran. Kita lihat. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dapat berusaha, ya kan, berusaha ya, berusaha untuk memperoleh kemakmuran duniawi. Karena kita tahu bahwa grace Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah kaya. Dan untuk kita punya pengorbanan lah, dia punya kepentingan, dia menjadi miskin. Nah, coba bayangin. Yang sebenarnya dia sangat kaya. Sebenarnya udah apa? Dalam kemiskinannya kita bisa jadi kaya. Oke. Jadi Tuhan Yesus sendiri, dia rela jadi miskin. Kita tahu dia kaya kan? Tapi dia mau jadi miskin supaya grace Tuhan yang kaya bisa buat kita yang miskin dalam grace jadi kaya. Dan dia tinggalkan kekayaannya. Apakah itu harus kita pikir-pikirin kan? Kalau kita mau pilih kehidupan ini, apa yang kita mau kejar dalam kehidupan ini? Okay. Mereka yang those who would have earthly riches at the expense of heavenly riches sell themselves at cheap market. Mereka yang kayaknya mempertimbangkan kekayaan duniawi lebih berharga daripada surga, mereka menjual diri mereka dalam market yang lebih rendah. Jadi jual rugi. A businessman said to me, my husband, ini ceritanya, oke? Seorang pebisnis berkata kepada suami saya, Elder White, Saudara White, dengan kemampuan pikiran yang kamu miliki sekarang, oke? Wow. Kemampuan pikiran yang kamu miliki sekarang, kamu seharusnya tidak bekerja, tidak berkecimpung dalam pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Kamu mengubur talenta kamu dalam pekerjaan pelayanan untuk menunggu Tuhan Yesus. Wow.
Ini unbelievers gak ini yang tadi baru bilang? Jadi unbelievers bilang, James White, kamu rugi kalau kamu bekerja untuk menunggu Tuhan Yesus dengan pikiran kamu yang mantap itu. Pikiran kamu yang such power of mind. Kamu seharusnya bekerja untuk posisi yang mana talenta kamu bisa dikenali dan dihargai. Saya akan membayar kamu dengan apa? Angka yang tidak apa? Remuneration itu enggak terima. Ya, gaji ya, upah. Oke. Oke, siap. Apa tadi? Ini deh. Saya akan membayar kamu dengan gaji yang besar, a large remuneration for your services, if you will engage yourself. Jadi gini, saya akan bayar kamu punya pelayanan di tempat saya, kalau kamu mau join dengan saya punya bisnis, oke? Gitu kan? Ini yang husbandnya bilang, oke? Siapa yang mau baca ya? Siapa yang mau baca? Boleh. Boleh. Om Sen baca, Om Sen. Halo, Om Sen. Iya. Yang but my husband. Iya. Ini jawabannya setelah ditawari ya, Om Sen. Jadi udah baca kan ditawari kerja gaji besar, oke? Baca. Jadi ini jawaban dari suami saya. Jika kamu heap gold upon the tables, jika kamu Timbun. apa itu? Timbun emas di atas meja sebagaimana sampai ke loteng, ke atas atap, itu it will be no temptation to me. Itu bukan satu temptation atau bukan satu cobaan bagi saya. I'm living for immortal inheritance. Saya punya kehidupan untuk kehidupan yang Warisan yang kekal. sangat kekal atau tidak ada habis-habisnya daripada emas yang kamu tawarkan itu. Itu yang dia bilang kan. Ya. Dia mau kasih, biasanya kita apa? Bikin apa ini? Kontras. Emas kamu tidak sabing dengan kehidupan kekal yang saya wariskan, ya kan? Ya. Karena for internal substance, karena hal-hal yang kekal, isinya kekekalan. For the life that measure with the life of God, karena kehidupan dibandingkan atau diukur dengan kehidupan dari Bapa. Kehidupan kekal itu ya, kekal, sama-sama kekal Bapa. If we love Jesus, jika kita mencintai Tuhan Yesus, we shall hold Him. Kita harus menggapai Dia atau memegang erat-erat Dia, and His service supreme, dan pelayanan yang paling tinggi. Pelayanan paling tingginya. Kita harus pegang erat-erat Yesus dan pelayanannya yang paling tinggi. And shall desire His approval more. Dan keinginan harusnya keinginannya approve more than the applause. Lebih menyetujui daripada
applause dari dunia, seluruh dunia, atau puji-pujian dari dunia, persetujuan darinya lebih daripada puji-pujian dari dunia. We will not deny our Lord by selling ourselves to the world. Kita menyangkal Tuhan dengan menjual diri kita kepada dunia. For what? For any price, berapapun biayanya, berapapun harganya. Ye are not your own. Kamu bukanlah milik kamu. For ye are bought with a price. Karena kamu telah dibeli dengan harga. Kalau any price tadi ya. Yeah. And the precious blood. Even the precious blood of the Son of God. Harganya adalah harga darah dari anak Bapa. Kira-kira gimana anak-anak muda juga orang-orang tua ya? Kita udah baca, kita bisa nggak shun the cause? Bisa nggak kita menghindari, mengelak penyebabnya? Nggak boleh. Saya harus confess, saya harus akui apa penyebabnya. Dan kalau ada penyebab yang karena begini, saudara-saudaraku, laki-laki dan perempuan, teman-temanku, dan juga orang tua, lihatlah ini ya. Jangan lupa, Om Sen, ini ngomongnya ke siapa? Ke si pebisnis tadi loh. Iya, betul, Vin. Oke, pebisnis ngomong, aduh pikiran kamu tuh, kamu punya kekuatan pikiran tuh bagus banget. Oh, Om Sen, kira-kira Om Sen, siapa yang nggak bisa lihat, yang pelajari firman Tuhan, pikirannya di exercise terus tiap hari? Orang dunia aja akui gak? Jadi Win, dengan cara berpikir kita sekarang, level kita berpikir sekarang. Baca kan? Iya. Level detail dengan kontras, dengan konteks, itu dunia cari untuk bayar berapapun. Berapapun mereka cari dunia itu. Aduh, bilang, otherwise kalau punya main begini, kamu sebenarnya bisa hire lebih banyak ini. Kamu bisa benar-benar play large remuneration. Oke, ya, set. Oke, ya. Saya bilang sekarang ya. Coba kamu bawa emas, taruh di meja ini, ke meja kamu ini, timbun sampai ke loteng rumah saya. Sudah? Ya, luar biasa. Saya nggak butuh itu. Darah Yesus yang begitu punya main lebih berharga. Main siapa? Filipi bilang, let this mind. Mainnya Jesus. Mainnya Jesus apa? Main Jesus waktu percobaan ketiga dia bilang, kok kamu cobain saya? Nyala kamu setan. Wow. For any price, kita nggak bisa jual diri kita. Artinya, Sen, bisa nggak kita sell diri kita dengan price lebih rendah dari darah? Aduh. Penghinaan itu, Win. Penghinaan. Oh, ikutlah. Kita gaji segini lah. Langsung main kita korbankan. Apa yang dikorbankan? Main. Ingat, main yang dikorbankan. Kira-kira lebih berharga waktu atau main? Main lebih berharga. Kalau main kita rusak, ya waktu ini nggak ada gunanya. Tapi kalau main kita benar, waktu ini kita ngerti harganya. Jadi tanpa main yang benar, kita nggak bisa hargai waktu yang berharga, kan? Betul. Jadi setelah kita lihat, oke, kita keep going dulu ya. Oke, kita langsung ke ayatnya aja lah ya. Jadi yang kita mau, sorry. Jadi kalau tadi kita baca, ada kutipan lainnya. Salah satu cara ini ya, cara mengalahkan. Oke, ini bisa nanti Rizan. Kira-kira
kira-kira waktu James White balas begini, dia bilang kan dia service untuk apa? Adventist kan? Untuk kedatangan Tuhan kan? Dia melayani untuk kedatangan Tuhan. Oke. Dan dia bilang kalau ini ya, kita nggak benar-benar tahu saat Mike Chris itu datang kan, sampai tawaran itu datang seperti yang dibilang sama ke James White. Oke. Jadi cara mengalahkan feelings, keinginan itu semua, keinginan pribadi kan, itu feelings, basically feelings itu keinginan saya pribadi dan saya pengen itu, dan kalau orang lain nggak buat, saya irritate, saya kesal, saya nggak suka kalau orang nggak buat. Itu feelings kan basically. Dan dimanja-manjakan terus, akhirnya ketemu siapapun orang juga jadi nggak suka. Jadi kira-kira yang buat orang suka adalah orang yang paling banyak berkorban. Itu Tuhan Yesus, dan kita harus belajar itu ya. Kira-kira orang yang nggak mau berkorban merepotkan orang lain nggak? Iya, merepotkan orang lain. Oke. Jadi cara mengalahkan feelings adalah saya harus ada service. Service itu apa? Kata service apa? Ini di sini. Ada kutipannya, cuma kita panjang lagi bacanya. Kita di sana aja. Service ini kata lainnya apakah ini? Setuju nggak? Jadi ya. Oke. Jadi apa ada maksudnya? Artinya gini. Saya harus ada tanggung jawab untuk bisa kalahin feeling saya. Yaitu orang tua atau orang-orang yang menjaga saya, yang memberi makan saya, harus saya turuti. Apalagi orang tua dalam Tuhan. Nggak bisa nggak dituruti. Nggak bisa nggak turuti. Orang tua dalam Tuhan. Oh, nggak bisa. Kita harus turuti kan? Oke. Jadi, feelingsnya dikalahkan dengan duty, dengan tugas tanggung jawab, pelayanan. Yaitu gini. Tugasnya Ucok. Ucok, di Sonder ada hewan apa namanya? Winky. Ya kalian. Jadi tugas Ucok, bilanglah, Ucok kasih makan jam segini dan jam segini Winky. Itu duty. Mau Ucok nangis, mau Ucok lagi, ini ngomong konsep, Ucok lagi luka kakinya dan males jalan, walaupun cuma luka jatuh dikit, atau matanya agak merah dikit, duty itu harus dibuat Ucok. Ucok mengerti itu? Apakah dunia orang kerja di kantor, kalau lagi sakit bisa nggak? Oh, nggak ke kantor dulu. Yang kita tahu. Kira-kira kalau sakitnya sampai 30 kali, sampai 60 kali, gimana? Apakah duty itu bisa ditinggalkan? Jadi feelings hancur di tangan duty. Apapun tanggung jawab saya, Ucok kasih makan Winky jam segini. Apapun yang terjadi, konsepnya, apapun yang terjadi, Ucok harus tetap kasih makan. Lama-kelamaan, hancur gak feelings? Hancur kalian. Oke, Ucok mengerti ya. Jadi kalau dikasih tugas sama Mice, sama Mama, kita semua yang di Zoom, anak-anak muda, kalau punya service, duty tanggung jawab, lakukan. Salah satunya secara kecil ya, kayak beginilah, renungan pagi, kayak ditunjuk renungan pagi. Tanggung jawab, apapun yang terjadi, saya harus buat itu, worship, lakukan. Tapi kita tahu itu bukan masalah buat aja kan, kita harus juga merenungkan juga lebih dahulu. Jadi dalam hal-hal sehari-hari, apapun tanggung jawab saya harus lakukan itu. Dan dengan begitu, dengan pelayanan yang begitu, pengalaman pelayanan yang berkorban kan, James White, jauh jaraknya, nggak ada motor, saya harus naik kuda, harus naik delman, semua itu.
Saya nggak peduli. Ada orang yang butuh kebenaran di situ. Tanggung jawab saya ke Tuhan begitu. Hancur itu feelings. Nyawet pernah ceritakan, dia lagi di musim dingin, dia tidur di loteng yang terbuka. Dia kedinginan di tengah malam. Supaya orang bisa dengar kebenaran Noah. Bayangin itu. Musim salju tidur di loteng terbuka. Aduh. Nah. Oke. Tidak up. Ya. Ya. Ini ayat terakhir kita. Jadi saudara-saudara, daily activity, tanggung jawab dan duty activity penting gak? Jangan begitu kita bisa taklukkan feelings yang bukan main setan mau. Ajar kita ya. Dan murid-murid berkata kepada Tuhan, increase our faith. Wah. Jadi kira-kira pertanyaan Tuhan itu adalah apa? Pertanyaan Tuhan itu ya. 5-10. Jadi murid-murid bilang ke Tuhan Yesus, increase our faith. Jadi jawaban Tuhan Yesus adalah apa? Ini cara apa? Ini cara apa? Increase faith-nya. Ini cara increase faith-nya. Dan Tuhan datang untuk cari faith. Di mana cara increase faith-nya? Oke. Jika kamu memiliki iman seperti biji sawi, kamu bisa bilang kepada skementri ini. Nah, kalau kita lihat skementri ini ya. Skementri ini begini. Nah, agak buram ya. Ini skementri. Lihat akar ini. Jadi kira-kira Tuhan Yesus ngomong, kamu punya biji sawi begini. Kita bilang setitik ini kita punya ini. Lihat kan ini. Setitik itu kamu bilang ke pohon yang berakar kayak begini, pindah ke laut. Kira-kira apa yang berakar kayak begini? Kita punya apa itu? Kita punya apa? Feelings gak itu? Ya. Kita punya dosa. Kita punya perasaan kayak begini. Dan dia akan tercabut dan akan berpindah ke laut. Dan itu akan menurut kepada kamu. But which of you? Tetapi siapa di antara kamu yang Oke. Tetapi siapa di antara kamu ini kalau sambungan? Tetapi siapa? Ini cara increase our faith. Oke, ingat ya. Tetapi siapa di antara kamu yang memiliki hamba yang mencangkul, memberi makan domba? Oke. Jadi ada hamba, kita punya hamba yang yang mencangkul dan memberi makan domba. Akan bicara, will say unto him by and by, and when he's come from the field, go and sit down to meat. Jadi siapa di antara kalian kalau punya hamba habis kasih makan domba dan tanah, kalian panggil dia si hamba ini untuk datang dan makan, duduk dan makan. Oh mungkin nggak itu? Kita lihat jawaban Tuhan Yesus ya. And will not say unto him, bukankah kamu lebih baik? Bukankah kamu bakal bilang kayak begini? Persiapkan dulu makanan buat saya, baru buat kamu. Kemudian layani saya, dan setelah saya makan dan minum selesai, kamu baru boleh makan dan minum. Nah, jadi hamba ini sudah capek dari luar, dia cangkul, dia kasih makan domba, kemudian Tuhan bilang nggak mungkin, ini
Apakah kamu akan bilang kamu akan suruh dia makan duduk? Enggak, kamu akan suruh dia lagi siapin makanan buat saya sampai saya selesai makan, baru dia bisa makan. Does he thank that servant because he did things which recommended him? I true not. Bukankah apakah dia akan berterima kasih kepada hambanya ketika dia telah lakukan apa yang diperintahkan? Tuhan Yesus bilang, enggak lah. Karena dia apanya? Dia hambanya kan? Itu enggak? Dia hambanya. Jadi kalau hambanya pasti harus dilakukan. Oke, lihat. Ayat 12-10. So like it was he. Demikian juga lah kamu. Ketika kamu telah melakukan semua ini, commanded him, yang diperintahkan, yang saya perintahkan kepada kamu. Bilanglah apa? Saya adalah hamba yang tidak berguna. Karena saya telah lakukan apa? Apa Itin? Duty. Duty to do. Duty apa to do. Oke, Om Sen. Kita kembali ke Om Sen ya. Om Sen, kalau unprofitable servant, Om Sen, artinya nggak bisa dibayar, Om Sen. Iya, nggak menguntungkan server. Nggak untung, nggak perlu bayar. Nggak bisa dibayar juga. Iya. Karena dia lakukan tugas kok. Dia nggak lakukan lebih. Kita kembali ke atas. Itu cara apa? Itulah cara apa? Increase our faith. Bertanya, Tuhan, gimana cara saya increase our faith? Gimana? Kamu nggak boleh ambil untung dengan apa yang kamu lakukan. Kamu harus kosongkan diri kamu. Nggak boleh harapkan apapun. Mau rugi ya rugilah buat Tuhan. Karena yang penting saya lakukan apa yang perlu saya lakukan. Oke, itu kita pagi hari ini. Kita kembalikan ke Sonder. Ini udah agak telat juga. Makasih Kak Awin. Thank you, Win. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami yang di Sonder.